Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munianti Halimah. Saya dari program studi PGSD kelompok 1 semester 5 dengan NIM 2223026184. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Dan materi yang akan saya bahas pada hari ini ada makna evaluasi pembelajaran, fungsi evaluasi pembelajaran, manfaat evaluasi pembelajaran, jenis evaluasi pembelajaran, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, tahap evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu makna evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada hakikatnya adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis oleh evaluator untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang telah dicapai oleh objek tertentu. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui apakah suatu kegiatan yang telah dilaksanakan atau belum mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, evaluasi adalah upaya membandingkan kesesuaian antara hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Mardapi 2012. Sedangkan menurut Arifin, berpandangan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan sangat penting dalam proses pembelajaran karena dapat memberikan informasi tentang kemajuan dan hambatan yang dialami peserta didik dalam belajar. Nah, dari beberapa uraian di atas, maka evaluasi pembelajaran mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, adanya kriteria tertentu yang dijadikan dasar maupun patokan untuk menentukan keberhasilan objek yang dievaluasi. Kriteria tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, objek evaluasi pembelajaran adalah peserta didik. Yang kelima, evaluator dalam evaluasi pembelajaran adalah guru atau tenaga kependidikan lain yang ditunjuk. Yang keenam, evaluasi pembelajaran menyediakan informasi tentang keberhasilan belajar peserta didik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar yang dihadapi, menempatkan peserta didik pada posisi tertentu, dan melihat serta mendorong kemajuan belajar peserta didik. Fungsi evaluasi pembelajaran. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi penilaian. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk menilai capaian hasil pembelajaran. Dari hasil evaluasi terhadap program pembelajaran, kita dapat menilai tercapai tidaknya tujuan program pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi pembelajaran, kita dapat menilai efektivitas program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Efektivitas itu dapat dilihat dari besarnya perubahan tingkah laku peserta didik sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi diagnostik. Evaluasi pembelajaran juga berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mendiagnosa kesulitan dan perkembangan belajar peserta didik. Dari sisi kesulitan belajar, hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui jenis dan peringkat kesulitan belajar peserta didik. Tingkat kesulitan belajar yang dialami peserta didik juga menggambarkan sejauh mana peserta didik tersebut telah mengalami perkembangan belajar. Fungsi penempatan. Widoyoko menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai dasar untuk menempatkan seorang peserta didik dalam kelompoknya. Karena pembelajaran yang efektif adalah dengan memperhatikan homogenitas karakteristik
individu dalam kelompok belajarnya. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi untuk menempatkan peserta didik pada posisi tertentu, baik posisinya jika dibandingkan dengan peserta didik maupun terhadap standar tertentu. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai alat memberi motivasi belajar. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa peserta didik cenderung akan meningkatkan kesiapan belajar ketika akan dilakukan evaluasi belajar. Adanya keinginan untuk memperoleh nilai yang baik cenderung menyebabkan peserta didik lebih serius untuk belajar. Selain itu, peserta didik yang memperoleh nilai baik dari hasil evaluasi akan memiliki motivasi semakin tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai hasil belajarnya. Sementara peserta didik yang memperoleh nilai kurang baik seharusnya termotivasi untuk mencapai nilai yang lebih baik pada evaluasi berikutnya. Selanjutnya ada manfaat evaluasi pembelajaran. Nah, manfaat di sini ada beberapa. Yang pertama, bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran bagi peserta didik adalah tercapainya perubahan tingkah laku kognitif, efektif maupun psikomotorik. Untuk mengetahui tercapai tidaknya perubahan perilaku tersebut, maka dilakukan evaluasi pembelajaran baik terhadap proses, hasil, maupun dampak pembelajaran. Dengan demikian, manfaat utama evaluasi pembelajaran bagi peserta didik adalah untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajarnya, yakni sampai mana tujuan-tujuan belajar peserta didik telah tercapai. Selanjutnya ada bagi guru. Sebagai pendidik yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, maka guru memiliki kepentingan sangat besar terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran, karena evaluasi pembelajaran dapat memberikan gambaran tentang efektivitas proses pembelajaran yang diberikan guru. Widoyoko menyatakan bahwa terdapat 3 manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru, yaitu mengetahui peserta didik yang mencapai kompetensi atau KKM yang diharapkan. Yang kedua, mengetahui tingkat ketepatan pengalaman belajar atau materi pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga, mengetahui efektivitas, strategi, media, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Merdapi menyatakan bahwa seharusnya evaluasi pembelajaran memotivasi guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik. Selanjutnya bagi sekolah. Evaluasi pembelajaran juga memberi manfaat bagi sekolah. Pada hakikatnya, tercapainya tujuan pembelajaran oleh peserta didik juga merupakan tujuan pendidikan bagi sekolah, yang disebut sebagai tujuan 9 institusional. Artinya, dengan mengetahui keberhasilan pembelajaran dan capaian tujuan pembelajaran, maka sekolah juga mengetahui tercapai tidaknya tujuan institusionalnya sebagai lembaga penyelenggaraan program pendidikan. Asrul berpendapat bahwa evaluasi pembelajaran bermanfaat bagi sekolah untuk merencanakan program pendidikan dan menilai ketepatan kurikulum yang digunakan. Selanjutnya ada bagi orang tua. Evaluasi pembelajaran sangat bermanfaat bagi orang tua untuk melihat keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Salah satu manfaat evaluasi pembelajaran adalah tersusunnya laporan kemajuan belajar untuk orang tua peserta didik. Tujuan orang tua mempercayakan atau menitipkan pendidikan anak-anaknya kepada pihak sekolah adalah agar tercapai perkembangan pembelajarannya. Jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur capaian sebagai materi pembelajaran yang telah diajarkan, baik untuk satu kali pertemuan, satu pokok bahasan,
atau beberapa pokok bahasan. Termasuk jenis evaluasi formatif antara lain evaluasi yang diberikan pada akhir pembelajaran atau ulangan harian. Demikian pula, evaluasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi formatif diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar pembelajaran. Yang kedua, sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setelah satu paket pembelajaran telah diberikan. Evaluasi sumatif akan memberikan data tentang penguasaan peserta didik pada suatu materi pembelajaran, menentukan posisi mereka terhadap peserta didik lain atau terhadap kriteria tertentu. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan di akhir program pembelajaran, misalnya pada akhir semester, saat kenaikan kelas atau saat kelulusan. Ujian akhir semester dan ujian kelulusan dapat digolongkan ke dalam jenis evaluasi sumatif. Dengan demikian, evaluasi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai perbaikan dari sistem kurikulum secara keseluruhan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, komprehensif. Evaluasi pembelajaran yang baik haruslah merupakan evaluasi yang menyeluruh atau komprehensif, baik dari sisi aspek perilaku yang diukur, keterampilan karakteristik objek yang diukur, maupun substansi materi yang dievaluasi. Misalkan, untuk mengevaluasi hasil belajar, kita menggunakan seperangkat tes, maka butir-butir tes tersebut harus mampu mengukur 12 keseluruhan materi pelajaran yang telah diajarkan. Yang kedua, kontinu. Evaluasi pembelajaran harus memenuhi ajas kesinambungan atau kontinuitas. Hasil pembelajaran umumnya berbentuk aspek-aspek psikologis yang bersifat laten, sehingga perkembangan sangat dinamis. Evaluasi yang kontinu akan memberikan gambaran lebih akurat tentang perubahan perilaku yang telah dicapai baik peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, objektif. Evaluasi pembelajaran haruslah objektif, adil, dan tidak pilih kasih. Evaluator harus memberikan penilaian apa adanya terhadap perilaku hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Objektivitas evaluator akan sangat membantu memberikan gambaran yang lebih nyata tentang hasil belajar, termasuk kemungkinan adanya hambatan-hambatan belajar sehingga dapat ditentukan tidak lanjut dan perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, objektif. Akomodatif. Evaluasi pembelajaran juga harus memenuhi prinsip akomodatif. Artinya, evaluasi tersebut harus dirancang untuk dapat mengakomodir pengukuran terhadap semua karakteristik peserta didik yang bervariasi. Adanya perbedaan variasi karakteristik peserta didik. Penyebab perbedaan pula pada model dan pendekatan evaluasi pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya ada tahap evaluasi pembelajaran. Di sini ada beberapa tahapan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Setiap kegiatan harus dimulai dari perencanaan. Demikian pula halnya dengan evaluasi. Perencanaan yang baik sebelum melaksanakan evaluasi sangat berguna mengarahkan proses dan hasil evaluasi ke arah yang benar, sehingga efektivitasnya dapat dijamin. Beberapa hal pokok yang harus direncanakan dengan baik adalah menentukan tujuan evaluasi, objek yang akan dievaluasi, menentukan model evaluasi yang akan digunakan yang tergantung dari tujuan dan objek yang dievaluasi, aspek-aspek apa yang akan diukur, tingkat kedalaman dan keluasan aspek yang akan diukur, jenis instrumen yang akan digunakan, waktu pelaksanaan evaluasi, personal yang terlibat dalam evaluasi,
biaya dan sumber biaya. Pelaksanaan. Kualitas dan akurasi hasil evaluasi juga dipengaruhi oleh kelancaran pelaksanaan evaluasi. Itulah sebabnya evaluator harus merencanakan dengan matang pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, pengolahan data. Evaluasi yang menghasilkan data berupa angka-angka atau skor umumnya membutuhkan analisis kuantitatif berupa analisis statistika. Sedangkan evaluasi yang menghasilkan data kualitatif juga membutuhkan analisis kualitatif. Pada kenyataannya di lapangan, evaluator sering menggunakan kedua pendekatan tersebut sehingga hasil evaluasi lebih bermakna. Dan yang keempat, pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat. Evaluator harus merencanakan pemanfaatan hasil evaluasi. Pada saat merencanakan evaluasi, evaluator harus menetapkan untuk apa hasil evaluasi ini akan dimanfaatkan. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi evaluasi, yakni fungsi penilaian, fungsi diagnostik, fungsi penempatan, dan fungsi motivasi. Evaluator dapat mengharapkan sebagian atau semua fungsi tersebut sebagai manfaat evaluasi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Yang dimaksud dengan tahap evaluasi dalam hal ini adalah melakukan penilaian terhadap keberhasilan dari tahapan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. Kadangkala dapat terjadi ketidaksesuaian antara tujuan evaluasi dengan hasil evaluasi yang dicapai. Dengan kata lain, tujuan evaluasi tidak dapat dicapai karena adanya berbagai hambatan. Sebagai contoh, ketika merencanakan dan melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran, guru ingin mengetahui sebaran kompetensi peserta didik dalam rentang nilai yang merata, yakni sangat kompeten, cukup kompeten, kurang kompeten, tidak kompeten. Nah, itulah pembahasan tentang evaluasi pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.